Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Cerita kali ini datang dari seorang dokter muda di salah satu rumah sakit. Sebut saja Dokter Mawar. Saat itu Dokter Mawar sedang jaga malam. Ia bersama salah satu temannya yang juga sama-sama dokter muda sedang berjaga malam. Mereka berkeliling di semua ruangan rumah sakit dan tidak sendirian. Kali itu Dokter Mawar berkeliling rumah sakit dengan temannya, panggil saja Dokter Melati, sama-sama sedang PPDS. Di sana mereka bersama seniornya yang merupakan dokter residen. Dokter residen ini merupakan senior dari Dokter Mawar dan Dokter Melati. Seperti biasa, mereka bertiga memasuki satu persatu ruangan di rumah sakit tersebut, mulai dari lantai 1, 2, 3, dan 4. Setelah berkeliling, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mereka bertiga pun beristirahat di salah satu bangsal di rumah sakit itu. Dokter Mawar dan Melati mengobrol berdua sembari meminum minuman yang telah mereka bawa. Dokter residen senior pun izin untuk membeli makanan dan makan di sana. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Suasana rumah sakit itu tambah sepi dan kian mencekam. Tidak ada orang yang berlalu lalang, hanya orang cleaning service yang sedang membersihkan lantai. Tiba-tiba dokter residen senior mereka datang. Mereka diberitahu ada telepon dari ICU. Mereka pun segera bergegas ke ICU. Mereka menaiki tangga satu persatu ke ruangan ICU. Aneh, ruangan ICU kok mati ya? Ujar Dokter Mawar. Mereka ragu untuk masuk ke ruangan ICU. Karena ada panggilan tersebut, mereka bertiga pun masuk ke ruang ICU itu. Suasana tambah sepi dan mencekam. Bahkan tidak ada orang sama sekali. Iya, lampunya mati ya? Sahut Dokter Melati. Kemana pasien-pasien ini ya? Kok bednya kosong semua? Ujar Dokter Mawar. Mereka bertiga pun kebingungan dengan suasana ICU ini. Meja-meja berserakan sekali dengan buku-buku dan kertas-kertas yang tidak ada isinya. Meja pun lusuh dan berdebu. Tak kalah meja yang berdebu itu beberapa bed dan semua bed di sana berdebu. Semua bed di sana ditutup kain putih. Kain putih yang tentunya berdebu. Ini ruangan mana sih? Ini bener ICU kan? Betul, ini ICU dek, ujar dokter residen senior. Mereka ini tidak sekali, 2 kali di ruang ICU ini. Dokter Mawar dan Melati sudah 2 tahun di rumah sakit itu. Dokter residen pun sudah lama di situ. Tidak mungkin mereka bertiga tersasar di ruangan lain. Lalu, kenapa ingin ditelepon? Beberapa menit setelah itu, karena tidak ada orang di ICU, mereka pun memutuskan untuk keluar dari ruangan itu. Akhirnya mereka keluar ruangan itu. Masih terheran-heran kenapa ruangan ICU gelap sekali. Akhirnya mereka pun duduk-duduk bersantai di bangsa. Tak lama, 20 menit kemudian, tiba-tiba HP dokter residen senior mereka berbunyi. Betul, perawat ICU yang menelpon. Mereka menunggu kedatangan kita karena ada pasien dengan keadaan gawat. Mereka menjawab sudah ke ruangan ICU. Namun perawat tidak percaya karena mereka belum datang. Akhirnya mereka kembali ke ruang ICU, namun mereka sedikit ragu karena takut ke ruang ICU yang tadi sepi sekali, tidak ada orangnya. Sungguh kisah yang aneh, bukan?
Tibanya waktu libur di pondok pesantren membuat Syifa memilih untuk pulang ke rumah. Jarak pesantren dan rumahnya memakan waktu kurang lebih 6 jam perjalanan menggunakan angkutan umum. Ia memilih pesantren yang cukup jauh bukan tanpa sebab, meski ibunya tinggal seorang diri. Adanya hubungan kekerabatan orang tualah yang membuatnya berada di pesantren tersebut. Setidaknya ada keringanan biaya untuknya dalam mengenyam pendidikan, karena ayahnya telah lama tiada. Sesampainya di rumah, Syifa mencium punggung tangan ibunya dengan takzim. Tak lupa ia memeluk dan mencium ibunya dengan penuh kerinduan. "Weso renduk, aduh so," ucap Bu Parmi pada Syifa. "Iya Bu, nanti keburu maghrib. Kamu sudah sholat asar belum?" "Aku lagi nggak sholat Bu. Aku tidur dulu ya Bu, ngantuk." Belum sempat Bu Parmi melarang, Syifa sudah lebih dulu masuk ke kamar dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Tubuh yang terasa lelah ditambah adanya acara di pondok yang membuatnya begadang semalaman, membuat Syifa segera terlelap. Akhirnya, Bu Parmi meninggalkan putrinya di dalam kamar. Rumah yang ditempati Bu Parmi adalah rumah sederhana. Terletak antara pesawahan di sebelah timur dan kebun yang ditanami pohon-pohon yang menjulang di sebelah barat. Jarak antara satu rumah dan lainnya cukup jauh. Kurang lebih sekitar 20-50 meter. Tak heran jika malam tiba suasana begitu sepi. Hanya ada suara bintang malam. Mengingat jika sang putri sedang berhalangan membuat Bu Parmi tidak membangunkan ketika tiba waktu maghrib. Selesai sholat maghrib selalu mampu membuat Bu Parmi berlama-lama di atas sajadah. Biasanya beliau akan selesai di waktu Isya. Setelah selesai sholat Isya, Bu Parmi membangunkan putrinya. "Duk, udah malam, bangun," seru Bu Parmi. Tangannya menggerak-gerakkan tubuh sang putri supaya lekas bangun. Ini jam berapa Bu?" tanyanya dengan suara khas orang baru bangun tidur. "Jam 8. Kok lampunya masih dinyalain?" tanyanya masih dengan keadaan linglung. "Lawang jam 8 malam, Duk. Kamu belum makan. Makan dulu. Jangan lupa cuci muka," tuturnya panjang lebar. Astagfirullahaladzim. Syifa terperanjat mendengar penuturan ibunya. "Kok aku nggak dibangunin tadi maghrib, Bu?" lanjutnya. "Kan kamu lagi halangan, jadi nggak ibu bangunin." "Ya sudahlah, aku ke kamar mandi dulu," ucapnya seraya beranjak dari tempat tidur. Ia kemudian mengambil handuk dari dalam lemari. Kamar mandi terletak di luar rumah. Tepatnya berada di sebelah timur karena rumah menghadap ke utara. Gelap, itulah yang pertama kali tertangkap indera penglihatan saat keluar dari pintu dapur. Sebelum pesawahan, terdapat beberapa pohon pisang yang berjejer. Juga ada beberapa pohon kelapa dan mahoni. Syifa kemudian melangkahkan kakinya ke dalam kamar mandi, setelah sebelumnya menyalakan lampu lebih dulu. Setelah selesai mandi, ia memilih mencuci pembalut di luar kamar mandi dekat sumur. Saat pertama kali ia mengguyur pembalut, tiba-tiba wangi melati tercium pekat di rongga hidung. "Duh, bau beginian," pikirnya. Namun ia tak peduli, ia tetap mengguyurnya. Sampai akhirnya, aroma melati berubah dengan bau busuk yang menyengat. Merasa ada yang tidak beres, ia bergegas menyelesaikan kegiatannya.
Baru saja ia melangkah untuk segera beranjak, dari ekor matanya menangkap sosok berbaju putih dengan wajahnya yang hancur berada tepat di sebelah kanan. Tanpa menunggu, Syifa pun berteriak, "Ibu!" Sambil berlari tunggang langgang masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, "Kenapa, Nduk? Ada yang gak beres ya?" tanyanya. "Iya, tadi dia di sampingku. Ucap Syifa sambil bergidik. "Iya, tadi ibu udah nyium baunya, tapi ibu lupa mau nyusulin kamu," ujarnya tanpa dosa.